mau tahu teman-teman kelompok aku? Ini teman-teman kelompok aku. Ada Eva. Halo. Ada Sekar. Ada Ali. Ada Bagas. Bersama kami kelompok ceria. Ikutin kami yuk untuk melihat semua fasilitas yang ada dalam prestasi ini. Let's go! Hari ini kita lagi ada di Taman Prestasi Surabaya. Taman ini terletak pada Jalan Kita Berbalik nomor 6, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Nah, taman ini memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi. Dan taman ini menjadi salah satu taman terpopuler di kota Surabaya. Taman ini dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 1995 oleh Mari Basuki Sudirman, istri Gubernur Jawa Timur periode 1993 sampai 1998. Fasilitasnya pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas Pengunjung bisa menikmati wisata perahu naga dan perahu dayung dengan pemandangan yang indah, terutama di malam hari dengan lampu-lampu yang terpancar. Selain itu, wisata ini tergolong aman karena didampingi oleh ahlinya dan pengunjung diharuskan menggunakan rompi keselamatan. Untuk akses menuju Taman Prestasi Surabaya ini, kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Untuk kendaraan pribadi bisa ditempuh kurang lebih sekitar 15 menit dari Universitas Negeri Surabaya ke Tintang. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih sekitar 7,4 km. Dari Universitas Negeri Surabaya ke Tintang, ke Taman Prestasi Surabaya ini jalannya cukup mudah. Pertama-tama, dari Universitas Negeri Surabaya ke Tintang, kalian hanya perlu berjalan atau berangkat menuju ke arah Royal Plaza Surabaya. Setelah itu, kalian tetap mengambil jalur kiri, lurus terus ke arah Kebun Binatang Surabaya. Oh iya, ini kalian ambil jalur kanan ke arah Jalan Raya Darmo. Setelah itu lurus terus. Setelah Jalan Raya Darmo, lurus terus ke arah Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian ambil jalur sebelah kanan ke arah Jalan Basuki Rahmat. Setelah itu belok kanan ke arah Jalan Gubernur Suryo. Di Jalan Gubernur Suryo ini kalian akan menemui atau dapat melihat Gedung Gerahadi atau Gedung Negara Gerahadi, Balai Pemuda Surabaya, dan alun-alun kota Surabaya. Nah, Gedung Gerahadi atau Gedung Negara Gerahadi ini memiliki fungsi sehari-hari sebagai tempat Gubernur Jawa Timur untuk menerima tamu kenegaraan. Gedung Gerahadi ini dibangun oleh kolonial Belanda sekitar 226 tahun yang lalu atau lebih dari 2 abad yang lalu. Nah,
Ini merupakan Balai Pemuda Surabaya. Balai Pemuda ini dibangun sekitar tahun 1907. Balai Pemuda ini merupakan gedung bersejarah atau cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, selanjutnya alun-alun Kota Surabaya. Alun-alun Kota Surabaya ini merupakan alun-alun bawah tanah yang menunjukkan karya-karya seni berupa pameran lukisan. Kemudian setelah melewati alun-alun Surabaya, kita akan membelok ke arah kiri menuju Jalan Yosudarso. Setelah melewati jembatan ini, kalian bisa belok ke arah kiri, ke arah Jalan Ketapang Kali. Di sepanjang Jalan Ketapang Kali ini, kalian bisa melihat keadaan dari Kalimas. Lalu, kalian juga dapat melihat sentra wisata kuliner dari Taman Prestasi. Nah, ini dia sentra wisata kuliner Taman Prestasi. Setelah itu, kalian juga dapat melihat monumen pesawat terbang. Dari Jalan Ketapang Kali ini juga kalian bisa melihat sekilas kenampakan dari Taman Prestasi. Lalu setelah kalian melihat tulisan Taman Prestasi, kalian bisa langsung belok kiri dan memarkirkan kendaraan kalian. Pada Taman Prestasi ini terdapat berbagai fasilitas seperti parkiran, toilet, dan musola guna mendukung kenyamanan pengunjung yang datang pada Taman Prestasi. Selain itu, tersedia juga food court pada area Taman Prestasi. Berbagai makanan dan minuman tersedia di food court ini. Pengunjung tidak perlu khawatir lapar ataupun haus. Apabila pengunjung lapar maupun haus, dapat langsung menuju food court. Panggung hiburan. Pada panggung hiburan ini sering diadakan pementasan seperti pementasan drama dan pertunjukan musik secara langsung untuk menghibur pengunjung yang berada pada Taman Prestasi ini. Taman bermain. Pada taman bermain ini disediakan berbagai fasilitas permainan anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, seluncuran, dan lain sebagainya, sehingga membuat anak-anak nyaman dan betah untuk berada di Taman Prestasi ini. Selanjutnya yaitu wisata air Kalimas. Wisatawan disuguhkan oleh pemandangan indah dari lampu-lampu yang ditata pada tepi maupun atas Sungai Kalimas dengan menggunakan perahu boot yang telah disediakan oleh pengelola. Dengan hanya membayar Rp4.000, wisatawan sudah dapat menikmati pemandangan indah pada Sungai Kalimas ini. Hai, jadi di sini kita akan menunjukkan tata cara pemesanan tiket untuk menaiki perahu Kalimas di Taman Prestasi Surabaya. Nah, yang pertama, kalian harus membuka Google terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa mengetik di kolom pencarian tiket wisata
www.surabaya.go.id seperti yang tertera pada video. Setelah itu kalian harus memilih destinasi wisata. Pilih destinasi wisata Perahu Kalimas rute Taman Prestasi sampai Museum Pendidikan. Lalu pilih hari kunjungan dan jam kunjungan. Kalian bisa memilih jam kunjungan yang masih ada sisa kuotanya. Kemudian klik pesan tiket. Kemudian kalian akan diarahkan ke sebuah laman. Laman ini berisi informasi umum, harga tiket, dan deskripsi umum dari wisata perahu Kalimas Surabaya. Sambil membaca informasi ini, kalian bisa scroll terus ke bawah sampai menemukan pengisian data diri. Nah, untuk pengisian data diri ini, kalian bisa mengisi sesuai dengan ketentuan yang tertera. Untuk metode pembayarannya sendiri, kalian bisa membayar secara tunai langsung di loket penukaran karcis di Taman Prestasi Surabaya. Sebelum menaiki perahu ini, kalian juga harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa membaca di halaman tersebut. Untuk penukaran tiketnya, kalian bisa menukarnya maksimal 15 menit sesuai jam yang kalian pilih. Pada Taman Prestasi ini, pengunjung didominasi oleh keluarga dan anak-anak. Banyak orang tua yang membawa anak-anaknya untuk bertamasya ke Taman Prestasi ini. Halo guys, kita kalau berapa sih? Oke, jadi bila ditinjau berdasarkan analisis SWOT, objek wisata Taman Prestasi ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai kekuatannya, yaitu atraksi menaiki perahu menyusuri Kalimas. Nah, rute perahu ini di Kalimas ini mulai dari rute Taman Prestasi, Museum Pendidikan hingga ke Taman Prestasi lagi. Namun jangan disangka, perahu Kalimas ini dalam penempuannya lumayan jauh. Itu cuma kena tarif Rp4.000 aja per penumpang. Lalu yang lebih menariknya lagi, sebelum pemberhentian terdapat warung di atas perahu yang menjual berbagai makanan dan minuman. Ada jamu, ada takoyaki. Siapa sangka sih kalau di Kalimas itu sebelum pemerintahan ada warung apung yang berjualan jamu di atas perahu lagi. Siapa sangka? Kita juga awalnya nggak tahu ya. Tapi kita setelah tahu itu setelah kita mau berhenti kaget. Wow, apaan tuh? Apaan tuh? Setelah perahu akan berlabuh, itu baru kita mengetahui kalau di situ ada warung yang berjualan minuman dan makanan. Oh ya, dan bagi penumpang yang menaiki perahu ini nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena di perahu ini tuh selain menggunakan pelampung, ada juga tim SAR yang berjaga-jaga di sekitar pinggiran Kalimas tersebut. Nah, pengelola juga sudah mempertimbangkan nih resiko yang terjadi. Jadi pengelola sudah mengundang tim SAR untuk berjaga-jaga jika ada resiko yang tenggelam maupun kesalahan teknis pada perahunya. Jumlah tim SAR-nya juga tadi tuh lumayan banyak, lebih dari 7 kalau nggak salah. Ganteng-ganteng nggak sih? Oh iya banget. Nah, selain atraksi perahu ini, di Taman Prestasi ini juga ada penyuguhan sebuah panggung teater yang menyajikan live musik. Live musik ini tak hanya dari genre pop, tapi dari genre jazz maupun dangdut juga ada loh. Nah, waktu kita kesini pada hari Senin itu, pada tanggal 15 Oktober, itu juga ada teater. Kalau 18 sih. Kalau 18 sih. 17 Oktober nggak sih? Iya, 17 Oktober itu ada teater dan itu juga ada pelatihan dayung ya. Nah, di sini juga Kalimas ini digunakan untuk sarana untuk pelatihan dayung itu. Apa itu jenenge? Oke.
untuk kelemahannya sendiri yaitu kurangnya personil keamanan sehingga tidak semua tempat dapat diawasi. Jadi itu banyak di sana di sudut-sudut taman yang sebelah pojok itu kurang keamanan. Jadi kayak beberapa wahana yang dikhususkan untuk anak kecil itu tapi dinaiki oleh orang-orang dewasa seperti itu. Padahal di sini udah ada pelangnya ya. Ada tulisannya kalau wahana dikhususkan hanya untuk anak kecil. Namun karena kurangnya personil itu membuat wisatawan merasa tidak apa-apa bisa melanggar dengan seenaknya. Meskipun udah ada pelang peringatannya sih. Nah, untuk peluang yang bisa dilakukan oleh Taman Prestasi ini terdapat pada penambahan ruang edukasi yang ada di Taman Prestasi ini. Nah, sudah ada di sebelah dekat dengan sentra wisata kuliner terdapat monumen pesawat terbang. Nah, itu bisa digunakan untuk ruang edukasi untuk dari segala golongan, baik dari anak-anak, remaja maupun golongan dewasa. Hal ini ditujukan untuk menambah edukasi mereka, menambah pengetahuan mereka. Jadi sarana edukasi tersebut sangat relevan dengan nama dari taman ini yaitu Taman Prestasi. Nah, selain anak-anak juga bisa dapat bermain, yang wahana permainannya cukup banyak di sini, anak-anak juga dapat belajar juga. Jadi mereka mendapatkan edukasi sambil bermain. Untuk ancamannya sendiri di Taman Prestasi ini tuh lebih mengandalkan ke sektor unggulannya itu yaitu perahu kan. Nah, tapi jika hanya mengembangkan di sektor yang perahu itu aja sehingga mengabaikan sarana yang lain seperti permainan anak-anak, ini akan membuat permainan anak-anak yang cukup banyak di sini akan terbengkalai dan karatan sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk anak-anak lagi ataupun tidak dapat difungsikan lagi. Karena akan tetap berbahaya sekali kan jika permainan berkarat digunakan kembali. Iya, dapat dilihat di beberapa wahananya itu ada yang sudah berkarat, lalu ada wahana seluncurannya itu yang sudah berlubang dan tidak aman untuk anak-anak. Tak hanya berlubang, beberapa di seluncuran itu terdapat seluncuran yang terlalu tajam sehingga itu membahayakan sekali untuk anak-anak, sehingga ketika dimainkan lajunya itu sangat cepat sekali hingga dapat mencelakai anak-anak tersebut. Sangat disayangkan sekali kan. Dan jika hanya mengandalkan di sektor perahunya saja, wisata Kalimas itu di Surabaya itu kan ada dan jika hanya mengandalkan sektor pariwisata perahunya saja, di Surabaya sendiri itu ada dua kan, di Monumen Kapal Selam sama di Taman Prestasi ini. Jadi kalau hanya mengandalkan sektor pariwisata perahunya saja, kita bisa kalah saingi dengan Monumen Kapal Selam. Dan di Monumen Kapal Selam tersebut meskipun dikenakan tarif lebih mahal, tapi tentu jalur rutenya itu lebih panjang sehingga bisa menarik wisatawan yang sebenarnya juga ingin berkunjung di Kalimas beralih ke Monumen Kapal Selam. Selain itu di Monumen Kapal Selam itu juga ada museumnya juga kan. Jadi mereka pasti lebih tertarik ke sana. Kalau di sini cuma hanya mengembangkan sektor perahunya saja, kurang ada sarana pendukung yang lain seperti yang dibilang tadi, seperti taman baca dan lain-lain. Karena padahalnya wisatawan itu selain melihat dari tarif, mereka juga melihat dari atraksi yang disuguhkan dari objek wisata. Jika objek wisata ini tidak sesuai dengan si wisatawan, maka mereka akan justru beralih ke wisata lain. Ya. Cukup sekian analisis SWOT dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.